Oke, good morning. Meet me again, Andri Hasan. In Easy English in a few minutes, saya mau coba jelaskan lebih simple ya, yang tadi saya jelaskan melalui buku Basic Grammar. Ya. Nah, sekarang saya mau jelaskan dengan tulisan saya sendiri nih. Jadi, personal pronouns ini ya, ini penting sekali karena ini bicara tentang subjek atau objek dalam bahasa Inggris. Dan subjek atau objek dalam bahasa Inggris itu adalah komponen penyusun kalimat ya. Jadi begini biasanya, subjek plus verb ya plus objek. Nah, ini untuk present atau simple present tense-nya ya. Plus biasanya keterangan atau komplement tambahan ya. Nah, nanti masalahnya bisa berubah menjadi simple past tense, simple present continuous tense ya, dan seterusnya. Tapi intinya pasti ada subjek, bukan injek ini. Subjek dan objek gitu ya. Pasti selalu ada subjek dan objek. Jadi kita harus tahu personal pronouns ini. Nah, di sini saya kasih contoh 3 dulu ya biar simple ya, biar singkat. Pertama, saya dalam bahasa Inggris itu adalah I dan me ya. I itu sebagai subjek, me itu sebagai objek ya. Perhatikan, I sebagai subjek, me sebagai objek. Nah, ini contohnya nih. Sebagai subjek nih contohnya nih. I often read a book about business. Saya sering membaca buku tentang usaha atau tentang bisnis ya. Itu I di sini sebagai subjek ya. Subjek itu berarti yang melakukan pekerjaan ya. Oke, kemudian he lends me a business book. Ya, he lends me a business book. Nah, ini sebagai me di sini saya juga artinya ya, tapi artinya sebagai objek. Jadi yang yang dikenai pekerjaan ya, atau yang dikenai kata kerja. Di sini he, dia laki-laki, lends meminjamkan ya. Me, nah meminjamkan saya sebuah buku tentang bisnis, business book ya. Nah, itu contohnya. Jadi jelas ya, I sebagai subjek, me sebagai objek. Oke, lanjutkan. Kemudian dia laki-laki ya. Dia laki-laki itu dalam bahasa Inggris he or him, dan he di sini sebagai subjek ya, sebagai subjek, oke, yang melakukan pekerjaan, dan him sebagai objek yang dikenai pekerjaan. Contoh, he goes to office by car. Dia pergi ke kantor dengan mobil ya. Ini simple present tense ini. Jadi dia berangkat ke kantor atau pergi ke kantor dengan mobil ya. He di sini sebagai subjek yang melakukan aktivitas, yang pergi itu kan dia gitu ya. Nah, kemudian di contoh yang selanjutnya, I send an email to him. Perhatikan, him. Him di sini sebagai objek yang dikenai pekerjaan atau dikenai kata kerja. Jadi saya mengirim dia sebuah email ya, to him, kepadanya. Ya, jadi saya mengirim email kepadanya gitulah ya, kurang lebih. Saya mengirim email kepada dia laki-laki tadi. Jadi dia itu sebagai objek di sini. Sebagai yang dikirim gitu ya. Oke, selanjutnya. Dia perempuan ya. Itu adalah she atau her. She atau her ya. She atau her. Perhatikan, she sebagai subjek, her sebagai objek. Di sini contohnya, di sini she ya. She called me last night. She called me last night. Dia menelepon saya tadi malam ya. Dia yang menelepon, berarti dia sebagai subjek ya, yang melakukan aktivitas. Nah, kemudian contoh selanjutnya, I call her this morning. Saya yang menelepon dia. Saya menelepon dia pagi ini. Saya menelepon dia pagi ini. Jadi her di sini dia sebagai objek yang ditelepon. Gitu ya, paham ya? Jadi itu dulu yang ingin saya jelaskan. Personal pronouns 3 contoh dulu aja. Nanti untuk they, we dan they, we dan you ya. Kita bahas di lain kesempatan atau ikut free English course bersama saya nanti malam. Oke, see you later.